Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Asus Zenfone Max Pro M2 ya. Nah, menurut dari pemilik Asus Zenfone Max Pro M2 ini, dia bercerita kepada saya bahwa awal mulanya itu perekat area LCD-nya itu sudah tidak rekat lagi. Kemudian saat dia pakai, tiba-tiba LCD-nya itu seperti lepas sendiri ya. Nah, setelah terkejadian itu, tiba-tiba LCD-nya menjadi blank ya, alias tidak menampilkan gambar apapun, tapi dia masih respon saat dicolokkan ke charger, itu masih ada indikasi lampu LED pengecasan. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa ada area fleksibel LCD dari Asus Max Pro M2 nya ini yang sobek ya. Nah, kemungkinan ya karena perekat yang sudah kurang kuat ya, jadi LCD ini tidak menempel di area casing atau frame dari Asus Max Pro M2 nya, kemudian terjadi sobek lah seperti itu saat LCD nya terlepas dengan sendirinya ya. Nah, ini adalah panel layar atau LCD yang sudah saya siapkan untuk mengganti LCD dari Asus Zenfone Max Pro M2 yang sudah rusak ya. Untuk video kali ini saya akan sharing-sharing santai ya, berbagi pengalaman ya tentang cara saya mengganti atau ganti LCD dari Asus Zenfone Max Pro M2. Untuk langkah pertama ya, kita perlu melepas SIM tray atau slot SIM cardnya terlebih dahulu, kemudian kita lepas casing bagian belakang ya. Untuk melepas casing bagian belakang ya bisa menggunakan kuku seperti saya tadi itu, atau menggunakan bantuan alat ya, alat opening tool ya. Itu tadi saya menggunakan alat opening tool ya, berbahan metal, tapi itu ya, hati-hati untuk berbahan metal, jadi jangan sampai merusak casingnya ya. Nah, ini casing bagian belakang sudah terlepas. Ini saya bersihkan terlebih dahulu casingnya karena saya melihat beberapa kotoran debu ya yang berada di casing bagian belakang ya. Ya mungkin wajar ya, karena pemakaian debu-debu itu bisa masuk ya. Nah, ini saya bersihkan juga di area pinggir-pinggir dari frame ya. Itu ada beberapa seperti residu korosi ya, jadi ada korosi, mungkin dulu sempat terkena air. Nah, ini setelah kita melepas casing bagian belakang, kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci casing penutup mesin ya. Nah, ini bautnya menggunakan baut bermata plus atau bermata Philips ya, untuk nama lainnya itu bermata Philips. Untuk obengnya menggunakan obeng yang bermata plus atau bermata Philips dengan ukuran 1,5 x 25 mm ya. Nah, ini casing penutup mesinnya sudah terlepas. Kita disconnect terlebih dahulu ini fleksibel baterainya ya. Kita diskoneksikan dulu fleksibel baterainya, kemudian kita lepas baterainya ya. Ya, untuk melepas baterai jika cara saya kurang aman, mohon maaf ya, bisa di skip saja, atau akan teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang lebih aman ya di tutorial lain yang lebih aman. Nah, ini baterainya sudah terlepas ya. Ini untuk lem baterainya cukup banyak ya, kalau ngasih ya, hingga demblok itu ya, hingga ini saking banyaknya sampai meluber itu ya. Di area tengah itu lemnya yang berwarna hitam itu ya. Ini kemungkinan dilem menggunakan lem T7000 ya. Jadi ini saya bersihkan terlebih dahulu untuk sisa-sisa perekat dari baterainya ya, karena nanti untuk proses pemasangan akan kita tambahkan perekat yang baru ya. Nah, untuk membersihkan sisa perekat dari baterai, hati-hati ya, jangan sampai menyobek fleksibel yang ada di sebelahnya ya. Itu fleksibel board to board ya, jangan sampai tersobek. Nah, ini panel layar sudah terlepas. Saya tidak membutuhkan bantuan blower ya untuk melepas panel layarnya, karena sejak saya terima ini memang sudah terlepas ya bagian panel layarnya. Ini kemudian saya bersihkan ya, untuk
area frame-nya ya, karena memang ada beberapa debu juga ya yang masuk ya. Ya mungkin karena perekatnya itu sudah tidak rekat ya, jadi ada rongga sehingga debu-debu bisa masuk. Lanjut untuk membersihkan sisa-sisa perekat LCD ya, yang di area pinggir frame ya, itu kita harus bersihkan ya untuk sisa-sisa perekatnya, karena nanti kita untuk memasang LCD yang baru tentunya kita juga akan menambahkan perekat lagi ya. Kalau masih ada sisa-sisa perekat nanti tidak rata ya, hasilnya tidak rata ya, tidak sempurna. Oke, ini saya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap panel layar yang baru ya. Jadi buat akan teman-teman untuk mengganti panel layar itu jangan langsung dipasang ya, jangan langsung dilem, tapi lakukan uji coba atau pengetesan terhadap fungsional dari LCD yang baru ya. Itu wajib ya, jangan sampai nggak dites, karena kalau nggak dites, jika LCD itu terjadi apa-apa ya, atau ada fungsional yang tidak bisa, nanti kalau sudah dipasang atau ditambahkan perekat itu nanti tidak ada garansi ya. Jadi pokoknya kalau mengganti LCD ya itu usahakan atau wajib ya, itu cek dulu ya fungsionalnya ya, cek dulu sebelum kita lepas plastik-plastik ataupun segel-segel dari LCD-nya. Oke, ini sepertinya baterainya kosong atau entah LCD-nya yang bermasalah. Ini masih saya coba cari tahu ya. Ini akan saya coba cek ya, ini baterainya yang kosong atau memang LCD-nya LCD yang baru ini juga ngeblank ya. Oke, ini saya menggunakan bantuan ampermeter digital ya. Nah, di sini ada ya isi baterainya 3,8 volt ya. Tapi entah kenapa kok dia nggak mau nyala. Ini akan saya ulangi lagi ya. Saya ulangi, ini sambil saya cas. Oh, ternyata bisa nyala ya, bisa nyala, bisa tampil ya, bisa tampil LCD-nya. Saya coba nyalakan ya, karena saya ingin mengecek fungsional touchscreen atau layar sentuh ya. Atau mungkin ini sepertinya tombol on off-nya juga bermasalah ini ya. Ini switch on off-nya bermasalah sebenarnya, dia nggak respon. Ini ya, ini nggak respon dia ini ya. Switch-nya tidak respon, switch on off-nya. Oke, ini saya masih berusaha ya, berusaha untuk menyalakan Asus ZenBook Max Pro M2-nya. Nah, ini ya. Inilah fungsi kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Lihat ini tampilan LCD-nya ya. Tampilannya itu yang bagian atas oke, nggak ada masalah ya. Kemudian tampilan dari tengah ke bawah itu dia bergaris-garis ya. Tapi saat dia restart, nah dia nggak tampak, tapi agak lama baru tampak bergaris-garis seperti itu. Nah, disinilah kita pentingnya untuk mencoba atau mengetes fungsional dari layar yang baru ya. Nah, jika kita menemukan kondisi yang seperti ini ya kita tukarkan saja ke penjualnya ya, kita tukarkan, kita returkan untuk mendapatkan LCD yang baru ya. Nah, ini setelah saya jeda ya videonya untuk menukarkan LCD, ini saya sudah mendapatkan LCD yang baru dan juga saya sudah mengganti switch ya, switch on off. Tapi mohon maaf ya, untuk menukarkan LCD dan mengganti switch on off-nya itu tidak saya ikut sertakan di dalam video, nanti durasinya terlalu panjang ya. Ini untuk menghemat durasi video karena sudah terlalu panjang juga. Jadi ini saya sudah lakukan retur ya. Saya sudah mereturkan ke pihak penjual LCD-nya ya, ke toko spare part yang langganan saya ya, yang sudah sering saya beli itu. Saya tukarkan dan saya sudah diberikan LCD yang baru lagi ya. Dan sudah saya tes ya, dan sudah saya tes di tempat ya, di tempat tokonya, di toko penjual spare sudah saya tes. Ini saya pasang-pasang dulu saja ya untuk kameranya ya, karena tadi ini saya lepas itu karena untuk mengganti switch on off ya, untuk mengganti switch on off. Jadi saya mengganti switch on off itu bukan satu set sama fleksibelnya, tapi hanya switchnya saja. Oke, di sini tidak saya lakukan pengecekan lagi terhadap LCD yang
baru ya. Ini karena saya sudah pastikan di tempat penjualnya ya, ini sudah saya coba, sudah saya tes, sudah oke ya, mulai dari tampilan, kemudian layar sentuhnya itu sudah oke, tidak ada masalah, kecerahan layar dan lain-lainnya itu tidak ada masalah ya. Nah, ini saya lepas saja untuk stiker-stikernya ataupun segel-segelnya, ini saya lepas saja karena di sini saya sudah yakin bahwa LCD ini tidak ada masalah ya. Nah, ini ya, untuk memasang LCD-nya disiapkan terlebih dahulu ya. Ini kan ada perekatnya ya, di area fleksibelnya itu ada perekatnya. Kita buka terlebih dahulu perekatnya, kemudian tempelkan fleksibelnya ke area belakang ya, ke area belakang LCD-nya ya, seperti yang saya lakukan tadi ya. Dan itu tadi saya bandingkan ya LCD-nya ya, untuk yang baru dan yang lama ya. Ya bagaimanapun antara LCD yang dijual di pasaran dan yang original itu pasti ada perbedaan ya. Bagaimanapun baik kualitasnya baik yang original, tapi mau gak mau ya, karena yang beredar di pasaran adanya seperti itu ya, kita mau gak mau pasang yang ada saja dulu ya. Oke, untuk pemasangan LCD-nya ini saya tambahkan perekat lem T7000 di sekeliling area frame dari Max Pro M2-nya ya. Ya, jadi kita tambahkan lem T7000 secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit juga ya. Nanti kalau terlalu sedikit nanti nggak nempel nanti malahan ya. Karena kalau terlalu sedikit itu mungkin daya rekatnya kurang kuat. Oke, untuk lem T7000 nya sudah cukup. Ini saya presisikan LCD-nya ke area frame ya. Kita presisikan dari atas kemudian bawah, kita presisikan ya, kita tekan-tekan secara lembut ya, kita presisikan. Kemudian jika sudah presisi, ini lanjut ya, lanjut pasang fleksibel LCD-nya ke mesin ya. Kita hubungkan konektornya fleksibel LCD itu tadi. Kemudian jika sudah, ini saya tambahkan perekat ya, perekat untuk memasang baterai. Nah, di sini saya perekatnya menggunakan yang tadi saya tambahkan double tape ya, kemudian saya tambahkan T7000 karena memang kadang-kadang double tape yang saya gunakan ini kurang rekat ya, kadang-kadang nanti kalau dia sudah kering itu gampang lepas ya. Jadi saya tambahkan lem T7000 sedikit saja ya, secukupnya. Kemudian pasang fleksibel fingerprint ya, hubungkan fleksibel fingerprint konektornya ke mesin, kemudian tutup mesinnya dengan casing penutup mesin dan kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Untuk bautnya sudah dijelaskan di awal ya, bautnya menggunakan baut bermata Phillips atau bermata plus ya. Nah, jika sudah, ini sudah selesai ya untuk pemasangan casing penutup mesinnya. Jika sudah, pasang kembali ya casing belakangnya ya, casing belakangnya. Nah, ini tombol on off nya sudah terlepas, saya pasang terlebih dahulu ya tombol on off nya ke casing belakangnya. Kemudian kita pasang casing belakangnya ke bagian casing tengah atau bagian frame-nya ya. Kita tekan-tekan secara lembut saja ya. Di sini di video terlihat seperti saya menekannya terlalu keras ya, tapi padahal itu enggak ya, itu hanya videonya saja yang saya cepatkan ya untuk menghemat durasi. Nah, setelah terpasang kita coba nyalakan ya HP-nya untuk melakukan pengecekan ya, untuk melakukan pengecekan kembali ya. Jadi kita lakukan double check sebelum kita berikan HP-nya kepada pemiliknya ya. Jadi kita lakukan double check apakah fungsionalnya masih oke ya setelah dilem ya. Jadi kita lakukan double check terhadap fungsional LCD, layar sentuh, dan kemudian cek-cek yang lain ya, seperti kecerahan layar ya. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke bagian lock screen atau ke bagian layar kunci ya. Jadi ini kita buka terlebih dahulu layar kuncinya, kemudian ini saya cek ya, saya cek ini untuk tampilan gambarnya oke. Dan setelah itu saya cek untuk fungsional layar sentuhnya ya. Nah, ini seperti nge-lag ya, tapi itu lagnya bukan karena layar sentuhnya, tapi karena ponselnya atau HP Asus ZenFone Max Pro M2 nya itu masih loading ya, jadi dia masih agak lemot gitu ya. Tapi sudah saya cek bahwa ini touchscreen-nya tidak ada masalah ya, dan ini kecerahan layar juga oke, tidak ada masalah. Kecerahan layarnya bisa naik turunkan ya, tidak ada masalah. Nah, ini ya, ini saya cek sekali lagi saat sudah HP-nya sudah nggak loading ya. Jadi ini sudah ringan ya, untuk layar sentuhnya ini sudah oke, tidak ada masalah. Gerakannya pun juga cukup lembut ya, cukup sensitif.
tidak ada masalah. Nah, jadi sampai di sini ya kan ya untuk video sharing-sharing kali ini ya. Ini video sharing tentang cara ganti panel layar atau LCD dari Asus ZenFone Max Pro M2 ya. Nah, saya mohon maaf ya apabila penjelasan saya ada kurang-kurangnya ataupun cara-cara saya ada yang kurang aman, kurang baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tentunya matur thank you.